Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, man la yuhibbal ilma la khaira fi. Kalau ada orang tidak suka ilmu, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat hambanya itu dari sisi hartanya, dari sisi perawakannya, baik buruk rupanya, cantik atau tampan atau tidak. Allah tidak pernah melihat hambanya dari sisi itu. Kalau seandainya Allah melihat hambanya dari sisi ini tampan, ini cantik, ini ganteng, Allah zalim. Kenapa? Ada yang Allah takdirkan, yang satu hitam, yang satu putih, yang satu ganteng, yang satu cantik, yang satu mungkin menurut kita tidak menarik perawakannya, ya. Dan Allah yang menciptakan kita. Tapi lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah, salah seorang budak Habasyi yang Nabi katakan kepadanya, terompahmu telah menggetarkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena hitamnya atau bukan karena statusnya, tapi lihat bagaimana Bilal bin Rabah yang statusnya adalah budak Habasyi, ya, yang disebutkan dalam riwayat perawakan Bilal bin Rabah hitam legam, nah, akan tetapi ternyata Allah muliakan Bilal bin Rabah, ya, bahwasanya terompahnya telah terdengar suaranya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan memuliakan seseorang karena ilmunya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengatakan, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, Allah akan memuliakan kedudukan mereka yang beriman dan yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan memuliakan kedudukan mereka yang selalu menuntut ilmu, mencari ilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, seseorang akan mulia dengan ilmunya. Salah satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu menjabat sebagai khalifah di kota Madinah. Ketika itu pemerintahan kaum muslimin berpusat di kota Madinah di zaman khilafahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengamanahkan gubernur di kota Mekkah, salah seorang yang dikenal dengan keilmuannya, Nafi' ibn al-Harith. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke sebuah kota yang berjarak 80 km dari kota Mekkah. Ternyata bertemulah dengan gubernur kota Mekkah yang diamanahkan oleh Umar bin Khattab di sana. Ya. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa orang yang engkau amanahkan yang menggantikan posisimu ketika engkau berada di luar kota Mekkah? Karena jangan sampai ada sebuah daerah kaum muslimin kosong dari kepemimpinan, karena itu bisa berbahaya. Ya. Harus ada wakilnya. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika berjumpa dan berpapasan di sebuah daerah yang jaraknya sekitar 80 km dari kota Mekkah, Umar bertanya, kepada siapa engkau percayakan tugasmu di kota Mekkah ketika engkau berada di luar kota Mekkah ini? Maka kemudian sahabat ini mengatakan, aku amanahkan tugasku kepada seorang yang bernama Ibnu Abza. Siapa namanya? Ibnu Abza. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza ini? Namanya kurang familiar, namanya nggak dikenal, ya.
Maka Umar sebagai Amirul Mukminin ingin mengetahui seluk-beluk Ibnu Abza ini siapa. Maka Umar bertanya, siapa Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza ini? Maka kemudian Nafi' mengatakan, Nafi' ini gubernurnya kota Makkah di zamannya Umar. Nafi' mengatakan, Ibnu Abza ini adalah maula min mawalina, salah seorang budak di antara budak-budak yang kami miliki. Maka Umar kaget. Engkau amanahkan kota Makkah, kota yang paling mulia. Kota yang paling mulia kota apa? Kota Makkah. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Nabi pernah mengatakan, kalau bukan karena kaumku yang mengusirku dari kota Makkah, aku tidak akan pernah keluar dari kota Makkah ini. Karena dia adalah sebaik-baik kota di permukaan bumi ini. Engkau amanahkan kota Makkah kepada seorang yang statusnya budak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian kemudian Nafi' menerangkan kepada Umar, sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Wa huwa alimun fil Quran wa alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah seseorang budak, tapi jangan salah. Kata Nabi, jangan salah. Dia ini memang statusnya budak, bahkan mantan budak. Akan tetapi dia ini adalah orang yang hafal Quran. Quran ilmu bukan? Ilmu, bahkan sumber ilmu Al-Quran itu. Ya, penghafal Quran, qari'ul Quran. Bahkan dia adalah alimun bil faraid, orang yang ahli di bidang ilmu harta waris. Ilmu, dia mengilmui pembagian harta waris, ilmu wirathah. Ya. Dan dia adalah seorang yang jenius di dalam memberikan hukuman di setiap masalah-masalah yang ada. Hakim. Ya. Subhanallah, ketika mendengarkan rincian hakikat status yang dimiliki oleh Ibnu Abza ini, qari'ul Quran, hafidh lil kitabillah, ilmu dalam bidang harta waris, bahkan dia salah seorang yang banyak orang berhukum meminta hukum kepadanya. Ada masalah datang ke dia, ada masalah datang ke dia. Subhanallah. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar mengatakan, sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran. Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan seseorang karena kitab ini, Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan suatu kaum karena mereka mentelantarkan dan melalaikan Al-Quranul Karim. Ya, dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, memuliakan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan mereka-mereka yang menuntut ilmu. Oleh sebab itu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah kalau kita masih dituntun oleh Allah menghadiri majelis ilmu. Ya, karena itu salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan dari hambanya. Karena Allah tidak pernah menginginkan kebaikan untuk hambanya kecuali Allah tuntun dia cinta dengan ilmu, suka dengan ilmu, ringan menghadiri majelis ilmu, ya, berpartisipasi di dalam majelis ilmu. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, man la yuhibbal ilma la khaira fi. Kalau ada orang enggak suka ilmu, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Imam Syafi'i menyebutkan kalau ada orang enggak suka dengan ilmu, maka ada kebaikan dalam dirinya. Enggak ada kebaikan dalam dirinya. Loh, kenapa? Karena orang yang berilmu, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia enggak punya ilmu, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Ya, dengan ilmu dia bisa mengetahui sesuatu. Dengan ilmu dia bisa. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen dunia, dia butuh ilmunya. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Maka dia butuh juga akhiratnya. Dia butuh ilmunya. Yang pengen dunia butuh ilmunya, yang pengen akhirat butuh ilmunya. Wa man arada
Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka silakan dia cari ilmunya.